Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat semuanya. Nah, kembali lagi kita belajar sejarah peminatan bersama Ibu Nuzul. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kalian dapat mengucapkan basmalah di dalam hati kalian masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Semoga dengan mengucapkan basmalah, keberkahan selalu menyertai kalian. Semoga ilmu yang kalian dapatkan dapat bermanfaat. Nah, dalam pertemuan kali ini, Ibu akan membahas materi baru. Baru apa ya yang akan kita bahas hari ini? Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah materi tentang ruang lingkup sejarah. Dalam materi ruang lingkup sejarah, kita akan membahas tentang sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah, dan sejarah sebagai seni. Nah, dalam pembelajaran hari ini, dalam pembelajaran bab ini, Ibu mengharap kalian lebih disiplin. Disiplin dalam urusan apapun. Walaupun kalian di rumah, kalian harus tetap disiplin. Nah, dalam mengikuti pembelajaran, kalian selalu diutamakan yang pertama presensi. Ada yang belum presensi? Silakan presensi di Google Classroom yang telah Ibu sediakan. Setelah itu, cek materi apa yang akan Ibu sampaikan dan selanjutnya kalian lihat tagihan hari ini. Nah, tolong Ibu harap tagihan itu selalu diselesaikan sebelum waktunya ya. Jadi kalau bisa itu sebelum waktu batas akhirnya kalian sudah mengumpulkan. Nah, dalam video kali ini tentang pembahasan sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah, dan sejarah sebagai seni, Ibu akan membahasnya menjadi 2 bagian video. Nah, di bagian video yang pertama ini, Ibu akan menjelaskan tentang sejarah sebagai ilmu. Nah, dalam pembelajaran ini, sejarah sebagai ilmu apa aja ya yang akan kita pelajari? Nah, silahkan simak video ini sampai akhir dan nanti akan ada penjelasan tentang tagihan untuk pertemuan kali ini. Semangat ya, semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita mulai materi selanjutnya. Di sini kita akan membahas tentang ruang lingkup sejarah. Nah, ruang lingkup sejarah itu mencakup apa aja ya? Nah, kita cek ya. Nah, di sini Ibu menuliskan materi di bab ini. Yang pertama, sejarah sebagai ilmu. Yang kedua, sejarah sebagai peristiwa. Yang ketiga ini sejarah sebagai kisah. Tapi ketutupan Ibu nih, lihat. Sejarah sebagai kisah. Nah, kemudian yang keempat adalah sejarah sebagai seni. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu sejarah sebagai ilmu. Nah, sejarah sebagai ilmu yang akan kita bahas apa aja ya? Nah, kita cek ya. Nah, sejarah sebagai ilmu kita bahas yang pertama adalah pengertian. Pengertian di sini Ibu akan mereview hasil tugas kalian. Tugas pertama kemarin kalian disuruh mengungkapkan apa sih sejarah itu menurut kalian. Nah, seperti itu. Nah, di sini Ibu simpulkan beberapa pendapat kalian tentang sejarah. Nah, menurut kalian kemarin banyak yang menyebutkan bahwasanya sejarah itu adalah pengetahuan tentang masa lampau atau pengetahuan tentang masa lalu. Nah, tetapi di sini Ibu menambahi bahwasanya sejarah itu biasanya disusun secara sistematis. Nah, kenapa kok disusun secara sistematis?
Karena kalau cerita sejarah atau peristiwa sejarah itu tidak diceritakan secara sistematis, kita tidak akan mengetahui bagaimana peristiwa itu benar-benar terjadi. Maksudnya gini loh, alurnya gitu kita nggak akan tahu. Nah, kemudian selain itu ada metode pengkajian ilmiah. Loh, kok kayak IPA aja, kayak kok ada ilmiahnya gitu ya. Nah, di sini tujuannya metode pengkajian ilmiah itu biar terdapat adanya mendapatkan suatu hasil kisah sejarah atau peristiwa sejarah yang teruji kebenarannya, agar tidak adanya hoax-hoax atau kabar yang tidak benar dalam suatu peristiwa sejarah. Nah, kemudian sejarah sebagai ilmu. Nah, di sini Ibu menjelaskan bahwasanya sejarah sebagai ilmu adalah suatu disiplin cabang pengetahuan tentang masa lalu. Nah, di sini masa lalu. Nah, jadi sejarah itu identik dengan masa lalu. Tetapi karena sejarah itu sebagai ilmu, itu berarti adalah suatu disiplin pengetahuan tentang masa lalu mengenai masa lalu suatu masyarakat tertentu. Jadi, masyarakat ini dijadikan sebagai objek suatu kajian sejarah. Ibu lanjutkan, yaitu setelah membahas pengertian, kita akan membahas ciri-ciri sejarah sebagai ilmu menurut Kunto Wijoyo. Nah, yang pertama, sejarah sebagai ilmu itu bersifat empiris. Nah, yang kedua memiliki atau mempunyai objek. Kemudian yang ketiga adanya metode tadi ya. Kemudian yang keempat adanya generalisasi. Kemudian yang terakhir mempunyai teori. Nah, apa sih kalian ada beberapa istilah yang menurut kalian masih asing. Nah, kemudian di sini Ibu akan menjelaskan satu persatu istilah ini. Yang pertama yaitu empiris. Empiris itu apa sih? Nah, empiris di sini adalah berdasarkan pengalaman atau pengamatan manusia. Di sini Ibu contohkan gambar seorang anak yang sedang mengamati kupu-kupu. Nah, setelah pengamatan yang dilakukan seorang anak ini, pasti anak itu bisa bercerita bahwasanya kupu-kupu itu memiliki sayap dan dapat terbang untuk hinggap ke bunga-bunga atau kemana kayak gitu. Anak ini pasti bisa bercerita setelah melakukan pengamatan. Begitu halnya dalam peristiwa sejarah. Nah, di sini perlu adanya pengamatan atau pengalaman dari seorang sejarawan agar tercipta peristiwa sejarah yang valid kayak gitu. Nah, biasanya kan gini, peristiwa sejarah itu kan hanya terjadi di masa lalu dan sekali terjadi kayak gitu. Gimana cara kita mengamati kalau kita pada saat itu belum lahir? Nah, pengamatannya itu biasanya menggunakan pengulangan atau rekonstruksi. Rekonstruksi di sini kayak pengulangan peristiwa itu yang dulu terjadi, kemudian kita rekonstruksi, kita kumpulkan lagi data-datanya agar kita dapat mempelajari peristiwa tersebut. Nah, proses pada saat rekonstruksi kita memerlukan beberapa ilmu bantu. Nah, ilmu bantu dalam sejarah itu ada 10 ilmu bantu dalam sejarah yang akan Ibu jelaskan. Nah, ilmu bantu yang pertama itu adalah ilmu bantu paleontologi. Nah, paleontologi ini ilmu tentang kehidupan masa praaksara. Nah, biasanya kajian paleontologi ini tentang kehidupan masa praaksara, tidak hanya manusianya tapi juga kehidupan kayak hewan, tumbuhan. Biasanya ini buktinya dari fosil-fosil yang ditemukan. Kemudian ilmu yang kedua yaitu tentang benda peninggalan masa lampau. Benda peninggalan masa lampau itu seperti apa? Seperti gerabah, seperti kapak corong, kemudian kapak perunggu, candi juga bisa.
Kemudian ini ilmu bantu yang ketiga yaitu antropologi. Ini ketutupan ya, maaf. Nah, ini tentang antropologi. Nah, antropologi itu membahas apa? Membahas tentang manusia dan kebudayaannya. Kemudian selain antropologi juga ada paleoantropologi. Nah, kalau antropologi itu membahas manusia dan kebudayaan saat ini, kalau paleo itu kan tua. Jadi, paleoantropologi itu adalah perkembangan manusia pada masa praaksara. Jadi, perkembangannya dari yang awalnya berburu dan mengumpulkan makanan, hingga bercocok tanam, sampai ke masa perudagian itu perkembangannya di paleoantropologi. Kemudian paleologi. Paleologi ini menjelaskan tentang lingkungan alam zaman praaksara. Bagaimana kondisi bumi saat itu dibantu penjelasannya dari ilmu bantu paleologi. Kemudian geografi. Kalian pasti belajar geografi kan? Nah, geografi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi, iklim, penduduk, flora, fauna, dan hasil bumi, dan lain sebagainya yang kalian pelajari. Ini menjadi salah satu ilmu bantu yang membantu dalam penyusunan sejarah. Kemudian ilmu bantu yang selanjutnya yaitu adalah filologi. Filologi ini adalah ilmu bantu tentang kebudayaan berdasarkan bahasa dan kesastraan bangsa. Jadi kayak mempelajari bahasa suku Maya, bahasa orang Yunani kayak gitu. Nah, kemudian ilmu bantu selanjutnya yaitu numismatik. Ini mempelajari tentang mata uang kuno. Jadi mata uang kuno pada zaman kerajaan, pada zaman kerajaan Majapahit itu kan banyak ditemukan koin-koin emas kayak gitu. Itu dipelajari menggunakan ilmu bantu numismatik. Kemudian epigrafi. Nah, epigrafi ini adalah ilmu bantu tentang tulisan kuno. Jadi, kita mempelajari bahasa Sanskerta, mempelajari bahasa-bahasa dari peradaban kuno itu menggunakan ilmu bantu epigrafi. Kemudian yang terakhir adalah ilmu bantu geologi. Dalam ilmu bantu geologi ini membahas tentang komposisi dan struktur sejarah bumi. Nah, ciri sejarah sebagai ilmu selanjutnya yaitu mempunyai objek. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang manusia, ruang, dan waktu. Berarti yang menjadi objek kajian sejarah adalah namanya manusia dan masyarakat. Nah, karena ini sejarah, maka itu menggunakan sudut pandang waktu. Waktu di sini berarti yang terjadi di masa lalu. Nah, jadi objeknya adalah manusia dan masyarakat yang ditinjau kejadian-kejadian pada masa lalu. Kemudian yang selanjutnya cirinya adalah memiliki metode. Metode itu adalah tahapan atau cara dalam penelitian atau rekonstruksi cerita sejarah. Dalam metode penelitian sejarah, kita akan pelajari lebih lanjut di bab selanjutnya. Di bab ini Ibu akan jelaskan sedikit, yaitu yang pertama adalah pemilihan topik. Nah, pemilihan topik di sini kalian memilih topik apa yang akan kalian bahas, seperti sejarah maritim, sejarah perkotaan, atau sejarah apa. Nah, kemudian yang kedua adalah heuristik. Heuristik itu apa, Bu? Kayak gitu ada yang tanya ya mungkin. Nah, heuristik itu adalah pengumpulan kayak sumber-sumber sejarah. Pengumpulan data-datanya itu adalah heuristik. Nah, kemudian kritik. Yang ketiga itu kritik. Kritik di sini adalah kayak menyeleksi antar satu sumber, banyak sumber. Tadi kan banyak sumber yang ditemukan, kemudian dikritik, diseleksi satu persatu. Mana yang valid, mana yang enggak, kayak gitu. Kemudian interpretasi. Interpretasi itu apa? Itu kayak membuat jembatan atau menghubungkan antara satu sumber ke sumber yang lain.
Dan yang tahapan terakhir adalah historiografi. Historiografi itu adalah penulisan sejarah. Selanjutnya cirinya adalah ya di sini yang pertama yaitu mempunyai generalisasi. Generalisasi itu biasanya adalah kesimpulan umum suatu penelitian. Jadi setelah melakukan penelitian itu kan pasti ada kesimpulannya. Nah, sejarah bersifat ideografis. Kesimpulan umumnya itu tuh tidak bersifat mutlak benar. Nah, biasanya nanti ada pengembangan penelitian selanjutnya dan dapat mengubah kesimpulan yang sudah ada saat ini. Misalnya, kalau kita belajar tentang teori masuknya Islam, seiring berkembangnya zaman, teori masuknya Islam itu kan ada banyak. Teori Gujarat, teori Mekah. Nah, kita masih mengkaji teori mana masuknya Islam di Indonesia, kayak gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu mempunyai teori. Teori ini berisi satu kumpulan tentang kaidah-kaidah pokok suatu ilmu. Dalam filsafat disebut dengan epistemologi. Nah, epistemologi itu adalah dasar bagi kaidah penelitian sejarah. Jadi kayak ada patokannya, ada ditemukan teori apa kayak gitu. Contohnya itu kan ada teori Darwin, teori masuknya Hindu-Buddha, teori masuknya Islam di Indonesia dan lain sebagainya. Nah, Ibu akan lanjutkan materi yang selanjutnya. Kita akan membahas kegunaan sejarah sebagai ilmu. Manfaat belajar sejarah itu apa aja sih? Kayak gitu ya. Nah, manfaat belajar sejarah yang pertama yaitu meneladani peran tokoh. Di sini terlihat gambar Insinyur Soekarno dan tokoh yang memperjuangkan proklamasi kemerdekaan. Kalian dapat meneladani peran tokoh yang sudah berjuang dan berkorban untuk kemerdekaan Indonesia agar kalian itu memanfaatkan hasil jerih payah mereka dengan semaksimal mungkin. Kemudian menyampaikan peristiwa masa lalu. Maksudnya di sini menyampaikan peristiwa masa lalu itu adalah kayak menceritakan ulang. Kemudian yang ketiga yaitu mengambil hikmah peristiwa masa lalu. Contohnya gini, sekarang itu kan adanya wabah virus corona. Ternyata dulu itu ada juga wabah penyakit yang terjadi beberapa tahun di daerah Indonesia pada saat penjajahan Belanda. Nah, kita dapat mengambil beberapa hikmah yang terjadi dulu pada waktu wabah itu dan diterapkan pada saat wabah seperti ini. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang guna sejarah. Menurut Kunto Wijoyo itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah guna intrinsik, jadi dari dalam sejarah itu sendiri. Nah, guna yang pertama itu cara mengetahui masa lalu, sarana untuk mengetahui masa lampau melalui rekonstruksi tadi. Kemudian ini ada pernyataan pendapat. Jadi biasanya sejarah itu digunakan oleh seorang sejarawan untuk menyatakan pendapatnya. Nah, selain itu sejarah adalah sebagai profesi. Selain profesi seperti Ibu seorang guru sejarah, ternyata profesi yang lain tuh ada seperti sejarawan, pegawai dinas purbakala, pegawai museum kayak tour guide dan lain sebagainya itu juga ada. Kemudian selanjutnya yaitu guna ekstrinsik belajar sejarah. Menurut Kunto Wijoyo itu ada banyak sekali. Yang pertama pendidikan moral. Jadi pendidikan moral itu selain adanya pendidikan PPKN itu juga bisa kita melalui sejarah, kayak mengenal tokoh-tokoh, kita meneladani tokoh kayak gitu ya. Kemudian ini pendidikan penalaran. Kita jadi dapat berpikir luas. Oh iya, dulu itu kalau kondisinya wabah, orang-orang pada seperti ini. Nah, kita dapat melakukan yang lebih baik lagi, kayak gitu. Kemudian pendidikan politik. Nah, nanti kalian di kelas 3 akan belajar tentang kayak
politik pada masa Orde Baru, reformasi. Nah, kalian bisa mempelajari politik-politik pada zaman dulu untuk politik sekarang yang lebih baik. Ini pendidikan kebijakan. Kebijakan ini kalian nanti juga akan belajar tentang kebijakan dulu pada saat penjajahan Hindia Belanda atau penjajahan Jepang. Itu ada beberapa kebijakan yang mungkin saat ini masih kita terapkan seperti pajak dan lain sebagainya. Kemudian pendidikan perubahan. Perubahan di sini pastilah perubahan yang membawa kita ke yang lebih baik lagi. Kemudian pendidikan masa depan. Masa depan di sini kok bisa sih? Kan sejarah itu masa lalu, kok pendidikan masa depan? Pasti ada yang bertanya seperti itu. Nah, pendidikan masa depan ini seperti halnya kalau kita belajar tentang tokoh Habibie. Nah, kalau kita Pak Habibie itu kan seorang yang sangat kayak mempunyai ide-ide cemerlang, seperti dulu itu sudah sangat pesawat itu sangat berkembang pesat. Nah, kita dapat terinspirasi dengan adanya kayak kegigihan beliau. Nah, sehingga kita sebagai anak generasi sekarang pasti akan berusaha lebih keras lagi. Kemudian pendidikan keindahan. Keindahan di sini maksudnya kalau kita misal pergi ke candi kayak gitu kan. Nah, indahnya candi ini. Misal kita pergi ke keraton. Nah, kita lihat arsitekturnya yang sangat megah kayak gitu. Nah, ini yang terakhir yaitu ilmu bantu. Ilmu bantu seperti halnya tadi yang Ibu sudah sampaikan. Nah, kita lanjutkan lagi. Di sini ada fungsi sejarah sebagai ilmu. Nah, fungsi sejarah sebagai ilmu itu yang pertama fungsi rekreatif. Rekreatif itu berarti kayak hiburan kayak gitu. Nah, fungsi rekreatif itu biasanya kalau saat kita libur, kita jalan-jalan ke museum, ke keraton, atau melihat pentas drama sejarah atau lain sebagainya. Kemudian fungsi inspiratif. Inspiratif itu biasanya keteladanan tokoh. Misal kita setelah membaca kisah Pangeran Diponegoro, jadi kita meneladani beliau gigih, kerja keras kayak gitu. Kemudian yang terakhir adalah fungsi instruktif. Fungsi instruktif ini biasanya yang ada di sekolahan, kayak pembelajaran sejarah di sekolahan. Nah, Ibu lanjutkan materi selanjutnya yaitu ternyata ini sejarah sebagai peristiwa. Sejarah sebagai peristiwa akan Ibu jelaskan di pertemuan yang akan datang. Nah, pertemuan kali ini cukup sejarah sebagai ilmu saja. Nah, untuk tagihan pertemuan hari ini, Ibu telah menyiapkan kuisis atau kuis di Quizizz. Nah, nanti kalian cek di Google Classroom kalian. Nah, di situ ada alamat dan kode Quizizz yang akan kalian masukkan. Nah, silahkan kalian cek nanti segera dikerjakan. Ada beberapa soal yang bisa kalian kerjakan. Materi untuk hari ini cukup sekian dulu. Nanti kita akan sambung lagi materi yang akan datang, yaitu tentang sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah, dan sejarah sebagai seni. Selamat mengerjakan kuis yang telah Ibu sediakan. Semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.